97 warga Indonesia diduga terlibat kericuhan saat berupaya melarikan diri dari sekapan perusahaan penipuan online di kota Cirutam, Provinsi Kandal, Kamboja. Kedutaan Besar Indonesia juga melansirnya di antara dalam video yang beredar di media sosial disebutkan bahwa ada ratusan warga negara Indonesia yang melarikan diri dari sekapan penipuan daring di kota tersebut, Provinsi Kandal, Kamboja. KBRI mengatakan bahwa ada 97 warga negara Indonesia yang melarikan diri. KBRI juga menjelaskan bahwa mereka telah memberikan bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, dan juga yang dibutuhkan. Mereka juga membantu kebutuhan khusus perempuan dan sanitasi kepada para warga negara Indonesia tersebut. Apakah jaringan scam di Kamboja ini bagian dari sindikat global perdagangan manusia? Mengapa banyak warga negara Indonesia masih mudah tergiur tawaran kerja palsu di luar negeri? Mampukah negara menyediakan lapangan kerja yang layak agar rakyatnya tak perlu merantau? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Imam Ghazali dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Masya Allah, Bung Imam, sebelumnya kita berdiskusi tentang kepadatan banyaknya calon pelamar kerja ya, Bung Imam, di kawasan industri di Pulau Betul, betul. Jawa. Dan kali ini kepadatan itu berpindah, bahkan ini kisah yang malang gitu ya, Bung Imam, karena terlibat penipuan online atau online scamming ini meningkat dari tahun ke tahun sejak 2020 hingga kini lebih dari 10.000 warga negara Indonesia yang tercatat terjerat jaringan kejahatan online tersebut. Menurut Anda, seperti apa sebenarnya jaringan online scam ini di Kamboja beroperasi dan apakah kasus ini merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia dan penipuan global yang terorganisasi di berbagai negara ini, Bung? Ya, Mas Anggi, kalau kita merujuk online scam ini, ya, yakni sebuah kegiatan penipuan via online ya. Ini bentuknya macam-macam, Mas Anggi. Mulai ada yang pengambilan data pribadi, kemudian bahkan judi online, atau bahkan penipuan-penipuan misalkan berkedok hadiah dan lain-lain ya. Dan kasus yang marak akhir-akhir ini yakni kasus jaringan online scam di Kamboja itu memperlihatkan kepada kita di mana meskipun beroperasinya di Kamboja, tetapi kalau kita lihat pelakunya atau operatornya yang di sana itu tidak hanya dari Kamboja, bahkan dari berbagai negara, termasuk di antara Indonesia, Korea Selatan, orang-orang warga negara China juga terlibat di sana. Ya, nah ini menunjukkan bahwa memang kasus di Kamboja itu memang sebuah jaringan. Kenapa dikatakan jaringan? Karena memang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Jadi kalau kita baca literasi, di sana ada memang pengusaha, ya, kemudian ada juga aparat atau bersana bahkan karena di beberapa wilayah, misalkan di dekat perbatasan Myanmar atau Kamboja dan Thailand itu juga kan sedang terjadi kerusuhan ya, artinya ada konflik dan sebagainya, sehingga pihak-pihak yang berkonflik ya, konflik senjata dan sebagainya juga ikut di sana, sehingga tentu saja pembasmiannya juga semakin menyulitkan. Nah, WNI yang dipikat ya, ditawari, dirayu dan sebagainya, kemudian terbang ke sana, mereka berharap dapat pekerjaan, tapi yang terjadi adalah pekerjaan itu berupa penipuan ya. Dengan karena ini dari orang Indonesia, maka mereka dipaksa melakukan penipuan dengan objeknya adalah orang-orang Indonesia. Nah, ini yang terjadi sehingga kalau dikatakan bahwa apakah ini penipuan global yang terorganisasi lintas negara, jawabannya iya dan pasti, dan itu memang terkonfirm baik dari penjelasan pihak KBRI yang di sana. Begitu Mas Anggi. Dan
Menurut Anda, mengapa banyak warga negara Indonesia ini mudah tertipu oleh tawaran kerja di luar negeri dengan gaji besar, meski prosesnya jelas mencurigakan seperti penggunaan visa wisata dan tidak adanya kontrak resmi, Bung? eh saya melihat ini bukan hanya soal pendidikan, eh, Mas Anggi ya. Karena ya meskipun memang kebanyakan yang terpikat di sana itu, yang terpikat di sana itu adalah memang orang-orang lulusan SMA atau S1 bahkan, karena mereka harus menguasai apa komputer dan sebagainya. Bahkan eh, di antara korbannya ya ada juga yang S2. Sehingga memang ada unsur katakanlah orang dengan pendidikan tingkat tertentu mudah untuk dituntut, tapi kalau di kasus ini bahkan ada korbannya itu dari mereka yang lulusan S2. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa soal ekonomi itu masih mendominasi. Jadi, lagi utamanya adalah karena tuntutan ekonomi. Dan ini sebenarnya Mas Anggi mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ekonomi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, beberapa saat yang lalu saya berdiskusi atau mendengar pemaparan dari para ekonom ya, ada dua ekonom kemarin yang menyampaikan dan datanya hampir sama bahwa di tahun 2025 memang diakui ada pelambatan ekonomi. Daya beli masyarakat itu menurun. Ini terkonfirmasi dengan ketika dilihat dari data, ternyata jumlah pekerja kita menurun. Jadi penganggurannya meningkat. Nah, kemudian ditunjukkan dari jumlah pekerja itu ternyata terutama pekerja formal yang kerja di pabrik ya dan sebagainya yang biasanya mereka UMK, eh, gajinya UMK itu menurun karena memang banyak PHK memang diakui di tahun 2025 ini. Sehingga mereka kemudian masuk ke dalam sektor pekerja informal. Jadi kalau menurut data BPS itu kemudian pekerja formalnya menurun, pekerja informalnya naik. Nah, padahal definisi pekerja informal itu kebanyakan adalah mereka yang bekerja biasanya di sektor informal itu gajinya rata-rata di bawah UMK. Sehingga bisa kita katakan mereka yang sudah di PHK dari pekerja formal itu masuk ke dalam pekerja informal. Kemudian kalaupun mereka dikatakan tetap bekerja, kita tahu bahwa para pekerja informal itu rata-rata pendapatan mereka itu di bawah UMK. Antara sekitar 50 sampai 60%. Nah, dengan itulah kemudian kita bisa melihat eh, menjadi istilahnya ada kaitan bahwa banyak para pekerja, banyak para rakyat Indonesia ini yang kemudian mencari kesempatan ke luar negeri, tentu dengan berbagai risiko. Sekali lagi, ini mengkonfirmasi bahwa ini ada kaitannya dengan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Artinya, kalau mereka tetap di dalam negeri, mereka tentu saja mengalami kesulitan hidup, sehingga mereka kemudian nekat ke luar negeri dengan berbagai risiko yang mereka kemudian tahu. Jadi mereka itu tahu bahwa visa mereka itu wisata dan sebagainya, tapi ya apa daya, mereka dituntut oleh kesulitan-kesulitan hidup dan mereka harus memilih. Dan kemudian mereka berharap bahwa ketika di luar negeri peluang membaiknya ekonomi itu bisa mereka dapatkan. Meskipun faktanya ternyata itu mereka kemudian terjebak di dalam apa namanya jaringan penipuan. Begitu Mas Anggi. Dan menurut Anda, seperti apa bentuk sanksi hukum dan langkah pencegahan konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai online scamming ini dan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN, Bung? Kita semua tahu bahwa tidak mungkin mereka itu berangkat sendiri tanpa ada sebuah apa namanya semacam kayak alur begitu ya. Ya, tidak mungkin mereka
berangkat, misalkan mereka belum pernah pergi ke luar negeri, tiba-tiba berangkat, begitu ya. Mereka juga tidak punya pengalaman sehingga tentu saja pasti ada pihak-pihak yang memberangkatkan. Maka sanksi hukum ini juga harus secara nyata diberikan kepada mereka yang memberangkatkan dan harus diusut tuntas mafia-mafia itu, termasuk yang di luar negeri. Nah, sehingga mestinya pemerintah yang merasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya itu harusnya juga proaktif untuk menyelesaikan masalah, terutama yang di luar negeri. Karena tidak mungkin kita warga negara itu kemudian punya kekuatan yang bisa memaksa negara lain untuk menumpas jaringan itu. Sehingga tentu saja negara ini atau pemerintah punya kewajiban besar itu. Namun dari itu semua yang paling penting kan pencegahannya, Mas Anggi, yakni bagaimana orang kemudian tidak terpikat ke luar negeri. Ya, salah satu di antaranya adalah memang kesejahteraan dalam negeri ya harus ditingkatkan. Dan itu memang tugas negara, begitu, Mas Anggi. Ya. Dan lantas, apakah negara benar-benar mampu menyediakan lapangan kerja yang layak serta merata di dalam negeri agar rakyat tidak lagi terpaksa mencari penghidupan ke luar negeri dengan resiko tinggi? Mengingat juga kita pernah membahasnya, apalagi ada janji 19 juta lapangan kerja itu, Bung. Iya, ini Mas Anggi mengingatkan pada kita tentang janji salah satu apa namanya orang Indonesia yang kemudian terpilih menjadi pemimpin di negeri ini, ya, ini membuka lapangan kerja 19 juta. Ya, begini Mas Anggi. Jadi kalau tadi terkait bagaimana apakah negara benar-benar mampu menyediakan lapangan kerja, kan bisa kita lihat bersama. Sebenarnya secara potensi negeri ini kan negeri yang tidak kekurangan, negeri yang kaya raya. Semua mengakui ya bahwa negeri Indonesia ini adalah negeri yang kaya kaya raya. Kemudian kalau masih ada yang miskin, masih ada yang belum sejahtera, bahkan kemudian banyak kesulitan hidup tanpa pekerjaan, berarti yang jadi masalah bukan kekayaannya, tetapi yang jadi masalah adalah tata kelolanya. Ya, artinya yang mengelola ini bermasalah. Ya, baik dari sisi mindset, ya, kemudian skill maupun sistemnya. Misalkan sebagai ilustrasi begini, mindset kapitalis, ya, yang digunakan untuk mengatur negeri ini telah membiarkan kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan itu kemudian karena mindsetnya itu ada di apa mindset itu dipegang, yang kemudian terjadi bahwa kekayaan ini dibiarkan hanya dimiliki segelintir orang, itu kemudian dilestarikan, bahkan dijaga dengan regulasi yang formal. Ya, dan ini ya kemudian mengerdilkan peran negara yang harusnya melindungi kesejahteraan semua rakyat. Ya, alih-alih kemudian melindungi kesejahteraan rakyat, negara bahkan hadir atau pemerintah memposisikan dirinya hanya sebagai regulator. Ya, ya sebagai regulator yang kemudian ketika regulasinya tadi dibikin dalam rangka melestarikan dan menjaga kapitalisme yang berdampak pada pembiaran kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang, ya itu akhirnya konsekuensinya adalah ada sebagian warga negara atau rakyat itu yang kemudian tidak bisa menikmati kekayaan alam ini, ya. Ya, maka oleh karena itu sudah saatnya negeri ini menyadari hal ini, membuang sistem yang lahir dari mindset kapitalisme, kemudian diganti dengan sistem alternatif Islam yang ketika distribusi kekayaan itu kemudian merata, tentu perputaran ekonomi menjadi hidup.
ekonomi real menjadi hidup, dan itu tentunya pasti akan menyerap tenaga kerja. Dan ketika penyerapan tenaga kerja itu terjadi, maka tidak perlulah kemudian orang itu ke luar negeri kalau memang di dalam negeri sudah sejahtera. Oleh karena itu, mestinya kita bisa nyadari ini dan mestinya kita sudah mulai melirik bahwa sistem ekonomi yang dipakai di negeri ini sebenarnya adalah ekonomi yang rapuh, ya, sistem ekonomi yang keliru total. Oleh karena itu perlu diganti dan kita mulai melirik dengan sistem ekonomi yang lebih bagus, yakni ekonomi Islam yang memang telah apa namanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Taala yang mengerti betul bagaimana manusia dan kehidupannya. Begitu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Imam untuk paparnya. Semoga ini tidak berulang lagi karena ini bukan hanya kasus kali ini ya Bung Imam yang juga akhirnya anak bangsa kita harus berkorban di luar sana demi meraih rezeki yang sebetulnya mereka pun tidak berharap sampai di luaran sana gitu ya Bung Imam. Apalagi kalau tadi Anda paparkan jika janji itu ditepati bahkan mereka tidak kepingin untuk atau naksir pergi ke luar negeri karena di dalam negerinya sudah terpenuhi. Apalagi tadi Anda juga sampaikan ini bukan permasalahan yang sederhana tapi memang sistemnya memang sudah demikian. Jadi kalau sekali lagi Bung Imam untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian Permisai Lavanus, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.